Sebelumnya selamat pagi pada anak. Pagi. Tolong kelasnya ini dirapikan dulu, kursi-kursinya yang masih berantakan dan sampah-sampah yang ada di lantai itu dibuang di tempat sampah. Baik, Pak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, tolong ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, siapa ya hari ini yang tidak berangkat? Yang tidak hadir ada Arin, Pak. Arin ya. Oke, itu sebelum masuk pada materi hari ini, ada yang masih ingat pada materi minggu lalu tentang tokoh nasional Indonesia? Masih, Pak. Tolong ya jelaskan. Tokoh nasional yang dibahas pada minggu lalu yaitu ada dua. Yang pertama Muhammad Yamin dan yang kedua Rajima Gideoningka. Nah, ya Pak. Untuk selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama ini ada yang tahu ini jenis dari apa? Ya. Meganthropus. Ini juga Meganthropus. Kalau yang ini, Yayan? Itu Pithecanthropus, Pak. Baik. Kalau yang ini tadi? Ini ada yang tahu? Coba Arin. Homo, Pak, itu. Oke. Untuk yang ini Meganthropus ini penemunya ini Van Koningswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran. Ciri-cirinya itu bertubuh kekar, berambut besar, dan gerahnya menunjukkan ciri manusia namun anti gerak. Manusia purba ini berukuran serba besar sehingga diberi nama Meganthropus Paleojavanicus, artinya manusia besar dari Jawa. Nah, ini tadi yang dari Meganthropus ini gambarnya seperti ini. Dari segi rahang besar, badannya tinggi tegak, tinggi tapi kurang tegak sih. Kalau ini yang dari Pithecanthropus tadi, penemu dari Pithecanthropus ini Dr. Eugen Nobis pada tahun 1891 sampai 1893. Ciri fisiknya itu berbadan tegak, tulang tengkorak punya besar, bentuk kepala lonjong, berjalan tegak, tidak mempunyai dagu. Volume otaknya itu sekitar 750 sampai 1300 dan berat badan kurang lebih dari 100 kg. Kalau dari ciri-ciri Homo, ada yang tahu? Coba lihat. Ciri-ciri dari Homo itu, Pak, yang pertama ciri fosilnya ini sudah mirip dengan manusia sekarang. Terus volume otaknya berkisaran 1350 sampai dengan 1450 cc, Pak. Itu yang saya ketahui, Pak. Ya, bagus ya tadi Yayan. Ciri-cirinya benar. Fosilnya sudah mirip dengan manusia sekarang. Volume otak berkisar 1350 sampai 1450. Alat penuhnya rahang, gigi, dan otot tengkuk sudah mengecil, otak besar dan otak kecil sudah berkembang, dan juga berjalan tegak, muka tidak terlalu menonjol. Kalau untuk manusia purba jenis yang ditemukan di Indonesia ini ada Homo bajakensis. Itu ditemukan dari wajah yang ditemukan oleh Chris Forten tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur, dan diselidiki oleh Eugen Nobis. Dengan adanya temuan ini, kurang lebih dari 40.000 tahun yang lalu wilayah Indonesia sudah dihuni oleh jenis
Homo sapiens yang merupakan ras yang berbeda. Manusia wajah ini dianggap sebagai suatu ras tersendiri, yaitu subras Melayu Indonesia. Kalau untuk yang selanjutnya itu Homo sorensis ditemukan tahun sekitar 1931 sampai 1934 oleh Terhart dan Open Bides Ngadon di lembah sungai Bengawan Solo. Yang ketiga itu Homo sapiens, artinya manusia cerdik. Jenis ini sudah mempunyai kebudayaan yang lebih tinggi daripada manusia purba jenis lainnya. Homo sapiens yang berkembang di Indonesia merupakan kelanjutan dari Homo wajakensis. Untuk rasnya pokok Homo sapiens yang sampai sekarang masih hidup yaitu ada ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Untuk ras Mongoloid, coba tolong jelaskan. Tidak. Ras Mongoloid, cirinya apa ya? Cirinya berkulit kuning dan hidung menyebar di Asia Tenggara, Asia Timur, sebagian Asia Selatan, serta Asia Tenggara. Ya, itu benar tadi ya, jawaban dari Adinda. Ras Mongoloid ini mempunyai ciri berkulit kuning dan hidup menyebar di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, dan juga sebagian Asia Selatan serta Asia Tenggara. Untuk penemuan dari ras-ras tersebut ini ada petanya di sini. Di titik yang pertama ini ditemukan di Nandong, yang ini di Tami, terus Madiun, Surakarta, dan Jarapura, di Wajak, Malang, Mojokerto, Jetis, dan Surabaya. Ini tempat penemuan manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Kalau untuk ras Kaukasoid, tolong Rangga jelaskan. Ras Kaukasoid itu mempunyai ciri berkulit putih, hidungnya mancung, tubuhnya ini jangkung, serta hidup menyebar di Eropa, Asia, dan Asia Kecil atau disebut dengan Timur Tengah. Ya, itu benar. Jawaban dari Rangga tadi. Ras Kaukasoid itu mempunyai ciri antara lain berkulit putih, berhidung mancung, tubuh jangkung, serta hidup menyebar di Eropa dan Asia Kecil, Timur Tengah. Kalau untuk ras Negroid ini mempunyai ciri antara lain berkulit hitam, berbibir tebal, berambut keriting, dan hidup menyebar di Afrika, Australia, dan Papua. Selain ketiga ras pokok tersebut, masih ada dua ras lagi yang jumlahnya terbatas. Ada yang tahu? Coba kalian. Pertama ras Austromelanosoid, yang kedua ras Indian. Ya, benar ya. Yang tadi yang pertama itu ada ras Austromelanosoid yang mereka hidup menyebar di kepulauan Pasifik dan pulau-pulau antara Asia dan Australia. Yang kedua itu ada ras Indian berkulit merah yang dahulu mendiami benua Amerika, dan ras ini sekarang terdesak oleh orang-orang kulit putih. Oke, selanjutnya untuk materi hari ini kan sudah selesai. Tolong jelaskan kembali ya. Oke, dari yang Bapak jelaskan tadi terdapat jenis dari manusia purba itu ada 3. Yang pertama Pithecanthropus, Meganthropus, dan yang terakhir itu ada Homo, Pak. Ya, benar ya. Yang itu ada yang pertama Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kalau untuk manusia purba jenis yang ditemukan di Indonesia itu yang pertama adalah Homo wajakensis yang ditemukan di Tulung Agung, Jawa Timur, dan diselidiki oleh geologis. Dengan adanya Jepang ini kurang lebih dari 40.000 tahun yang lalu wilayah Indonesia sudah dihuni oleh jenis Homo sapiens yang merupakan ras yang berbeda. Manusia yang merupakan ras
yang dianggap sebagai suatu kelas tersendiri yang yaitu suatu kelas Melayu. Yang kedua itu ada Homo solensis yang ditemukan sekitar 1931 sampai 1934 oleh Reva. Ditemukan di Ngadon di dekat Sungai Bengawan Solo. Yang terakhir itu ada Homo sapiens, artinya manusia cerdik yang mempunyai kebudayaan lebih tinggi daripada manusia purba jenis lain. Homo sapiens ini berkembang di Indonesia merupakan kelanjutan dari Homo wanyanensis. Oke ya. Untuk selanjutnya Bapak berikan tugas dari materi hari ini. Untuk tugas yang pertama itu tolong jelaskan ciri-ciri manusia purba yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, sebutkan penemu-penemu manusia purba yang ada di Indonesia tersebut. Kalau sudah, kumpulkan ke depan. Baik, Pak. Baik, sudah selesai, Pak. Oke, sudah selesai. Bapak berikan PR ya untuk minggu depan atau pertemuan depan itu dengan materi peradaban hidup Buddha di Indonesia. Peradaban hidup Buddha di Indonesia itu tolong diresume saja. Besok dikumpulkan. Tolong ditulis tangan. Untuk selanjutnya itu Bapak akan tanyakan supaya kalian itu membaca ya dan tahu apa yang akan dibahas untuk minggu depan itu. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhiri juga pertemuan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.